Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to Cita-Citaku. Nah, video kali ini kita akan mengisi daftar riwayat hidup yang ada di akun BUMN 2023. Nah, jadi untuk data diri, teman-teman kan tadi sudah masukkan nomor KTP sama email, jadi nanti dia akan otomatis terdata. Makanya nomor KTP-nya hati-hati jangan sampai keliru karena tidak bisa diubah. Nah, tempat lahir, masukin jenis kelamin, agama, nama lengkap sesuai akta lahir, nomor kontak, tanggal lahir, status perkawinan. Ketika teman-teman pilih status perkawinan, misalnya sudah menikah, nanti ada pilihan apakah sudah punya anak atau belum. Tidak ditanya anaknya berapa. Nah, media sosial itu wajib mengisi minimal 1 akun media sosial dengan status publik. Jadi misalnya teman-teman punya Instagram, dipublikkan dulu, jangan di private. Punya Facebook atau punya Twitter, punya LinkedIn. Nah, YouTube itu silakan dimasukkan dan jangan di private atau dipublish dulu lah ke publik gitu untuk terlihat karena mereka akan melihat mengecek media sosial kita. Nah, itu untuk data diri. Kemudian selanjutnya ada pendidikan. Pendidikan itu bisa pilih nanti jenjang pendidikannya, detail nama jurusan, NIM atau nomor induk siswa ya, nomor induk mahasiswa atau nomor induk siswa, status lulusnya, kota institusi, jenis sekolah, IPK. Jadi bisa dilihat contohnya berapa. Kalau IPK 3 berarti 3.00. Kalau contoh nilai SMA langsung aja bisa 85. Nama institusi pendidikan, pilih lainnya jika tidak ada, misalnya SMA. Nah, nama SMA saya belum masuk nih Kak, di sini tidak ada di sistem. Ketik aja lainnya karena tidak terdata di situ, tapi tidak masalah. Yang penting teman-teman sudah mengisi jenis sekolah, IPK sama nanti tanggal ijazah. Tanggal ijazah berarti tanggal lulusnya. Oke. Nah, di sini untuk pendidikan, kalau misalnya teman-teman lebih dari 2 ya pendidikannya, itu bisa nanti tambah data. Jadi tambah lagi data untuk misalnya enrollnya S1 terus nanti untuk S2. Oke, ini untuk pendidikan. Kemudian Kak, kalau misalnya saya S1 perlu tambah data SMA nggak usah. Jadi kalau misalnya S1 cukup S1 aja, kecuali kalau S2 masukin data S1 sama S2-nya. Begitu. Oke, kita lanjut lagi di sini untuk alamat KTP. Alamat KTP masukin sesuai alamat KTP kalian, kemudian alamat domisili. Misalnya teman-teman nih tinggalnya di sesuai KTP waktu itu buatnya di Pontianak misalnya. Kemudian teman-teman ternyata sudah pindah ke Makassar. Jadi alamat domisilinya itu pindah alamat domisilinya kalau belum sempat ya urus perubahan KTP, pindah domisili berarti masukin aja alamatnya di Makassar. Seperti itu kalau belum sempat merubah. Yang penting di KTP sesuai KTP, domisili sesuai domisili saat ini. Lanjut ya, ini bisa teman-teman cek sendiri nanti. Kemudian pengalaman kerja, nama perusahaan, posisi, tanggal mulai kerja, peran dan tanggung jawab teman-teman saat bekerja di sana atau saat ini itu sebagai apa, statusnya, tanggal akhir kerja. Centang masih bekerja sampai saat ini kalau teman-teman yang masih bekerja sampai sekarang. Nanti kalau ada lagi pekerjaannya, klik tambah data, klik tambah data. Nah, selanjutnya pengalaman organisasi, ada nama organisasi, level, tanggal, peran dan tanggung jawab, jabatan, sama seperti tadi ya. Kalau misalnya yang sebelumnya apa nih, pengalaman kerja. Oke, pengalaman organisasi ini masukin untuk teman-teman yang misalnya pada saat lihat detail lowongan itu ada keterangan aktif berorganisasi atau pernah ikut organisasi, itu kalau bisa masukin pengalaman organisasi biar lebih tinggi value-nya gitu ya. Oke. Terus akan diminta terkait keluarga, status keluarga, pekerjaan, nama lengkap, nomor telepon. Nomor telepon yang bisa dihubungin ya. Kalau bisa misalnya nomor telepon orang tua atau misalnya orang tua sudah tidak ada, bisa nomor telepon saudara. Yang penting yang bisa dihubungin. Oke, kemudian bahasa asing, teman-teman yang sudah pernah tes TOEFL atau tes-tes lainnya ya bahasa asing silakan masukin ke sini. Sangat bermanfaat untuk yang punya kriteria di lowongan kerjanya itu harus ada bahasa asing. Jadi dilihat lagi detail lowongannya ya. Oke, kemudian ini ada file-file yang harus dimasukin, KTP,
KTP asli yang masih berlaku maksimal 500 KB. Jadi teman-teman cek dulu ekstensinya. Jadi kalau misalnya sampai choose file kok nggak berhasil, nggak ada tulisan filenya masuk, bisa jadi memang filenya itu lebih dari 500 KB. Nah, dia tuh maunya formatnya JPG, JPEG, dan PNG. Jadi kalau teman-teman PDF nggak bisa. Jadi memang harus di convert dulu ke gambar yang maksimal 500 KB. Jadi KTP asli yang masih berlaku, harus berwarna, tidak boleh fotokopi, jelas dan masih bisa terbaca. Gunakanlah kamera yang bagus untuk biar bisa fokus. Scan atau foto KTP yang diupload tidak terpotong, nggak boleh terpotong sebagian atau setengahnya, yang penting harus lengkap full gitu ya. Ijazah atau SKL. Nah, file PDF-nya maksimal 1 MB, digabungkan dalam satu file jika mengisi lebih dari satu pendidikan. Ijazah asli atau SKL yang telah dilegalisasi oleh pihak yang berwenang. Berarti bisa nih teman-teman yang sudah lulus SMA, kalau ada SKL, belum ada ijazah, pakai aja SKL-nya dulu. Scan atau foto ijazah yang jelas dan tidak buram. SKL juga bisa ya untuk yang S1 yang belum ada ijazah tapi sudah ada SKL. Ijazah terakhir yang relevan dengan posisi yang dilamar. Scan atau foto ijazah yang diupload tidak terpotong. Kemudian transkrip nilai asli yang telah dilegalisasi. Scan atau foto transkrip jelas dan terbaca. Halaman yang berisi informasi identitas diri dan ada IPK atau nilai untuk siswa sekolah ya atau SMA. Scan atau foto transkrip yang diupload tidak terpotong. SKCK ini kalau ada silakan dimasukin file PDF-nya. Dokumen tambahan bahasa Inggris, misalnya teman-teman ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ada bahasa Perancis, masukin ke dalam satu file. Surat rekomendasi, surat rekomendasi ini bisa aja rekomendasi dari kepala sekolah, rekomendasi dari guru untuk SMA, bisa dari dosen pembimbing untuk S1, bisa dari Kaprodi, bisa dari Kajur, bisa juga dari mungkin rekan kerja ataupun mungkin kepala RT, ketua RT, ataupun mungkin tempat kerja kepala kantor kalian. Nah, atasan kalian itu bisa dipakai untuk surat rekomendasi. Misalnya kalian sering berorganisasi ya. Nah, bisa juga misalnya tetua di masyarakat tersebut kalian mintakan surat rekomendasi, boleh banget. Itu bisa membantu ya. Oke, jadi yang wajib diisi itu yang ada tanda bintang-bintang transkrip, ijazah, KTP yang wajib. Yang lainnya bisa nanti atau jika ada. Oke, foto itu juga maksimal 500 KB. Foto yang resmi ya, kalau bisa dimasukin, diperbarui nanti. Nah, jadi itu terkait daftar riwayat hidup. Ketika teman-teman sudah isi daftar riwayat hidup, teman-teman baru bisa klik lamaran. Jadi saya informasikan, ketika teman-teman sudah klik lamar, teman-teman sudah tidak bisa mengubah data lagi. Jadi usahakan data-data yang diisi di daftar riwayat hidup itu sudah final, tidak ada perubahan lagi. Misalnya tidak ada kesalahan penulisan tanggal lahir, tempat tanggal lahir. Karena ketika sudah kita klik lamar, data-data kita sudah masuk ke perusahaan dan akan mereka review. Oke, jadi untuk daftar riwayat hidup seperti itu. Untuk terkait lowongan yang buka akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Jadi ini terkait untuk teman-teman melihat ketentuan dari UBMN dan juga cara mengisi daftar riwayat hidupnya seperti itu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan bahas terkait loker-loker yang ada di UBMN mulai dari SMA, D3, S1 sampai S2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.